merepresentasikan materi tahap kegiatan, di mana tahap kegiatan ini merupakan bagian dari tahap-tahap kegiatan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dari kegiatan kelompok, di mana ada beberapa aspek-aspek yang perlu dijadikan pengiring dan masing-masing mempunyai aspek tersendiri yang membutuhkan perhatian yang sangat seksama dari pemimpin kelompok itu sendiri. Nah, pada tahap kegiatan ini hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik. Selain itu, kegiatan kelompok ini akan ditampilkan secara nyata. Kemudian, pemimpin kelompok akan mengambil alih dan menjelaskan pada awal dan kedua tentang jenis dan kegiatan kelompok apa yang akan dijalani oleh kelompok pada kegiatan ini. Nah, selanjutnya adapun kegiatan yang akan dijalankan dalam kegiatan ini terdiri dari yang pertama, mengemukakan masalah. Pada tahap ini, semua kelompok diajak untuk mengemukakan permasalahan apa yang dirasa cukup baik dijadikan sebagai topik. Misalnya, kurangnya kemampuan peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebuah kegiatan seni. Yang kedua, pemilihan topik. Setelah dilakukan kegiatan dalam hal mengungkapkan masalah oleh masing-masing kelompok, biasanya dilanjutkan dengan pemilihan topik, permasalahan yang akan dijadikan sebuah topik dalam kegiatan kelompok ini. Pemilihan topik ini akan diputuskan oleh pemimpin kelompok setelah mendengar semua pengungkapkan masalah dari masing-masing kelompok itu sendiri. Misalnya, dari masalah yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah kegiatan seni. Yang ketiga yaitu pembahasan topik. Nah, setelah kita menentukan topik yang akan kita bahas, maka kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu membahas topik tersebut. Nah, topik yang akan kita bahas di sini yaitu topik yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta didik untuk melaksanakan tugasnya dalam suatu kegiatan seni. Menurut Prawitasari E. Johana tahun 2011 halaman 39 yang mengemukakan bahwa materi yang biasa digunakan dalam penggelaran seni ini bertujuan untuk menggerakkan serta mengapresiasikan berbagai macam karakter manusia hingga yang baik sampai yang buruk. Nah, selanjutnya ada games. Setelah membahas topik, tentunya peserta didik akan merasa sedikit bosan dengan pembahasan materi yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memecah kebosanan, mereka perlu diadakan games melalui sosiodrama yang berkaitan dengan pokok pembahasan tadi. Misalnya, salah satu kelompok ditunjuk untuk melakonkan sebuah drama yang mana salah satu di antara anggota kelompok tidak bias melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam naskah tersebut. Akan tetapi, di akhirnya semua teman-temannya memberikan jalan keluar, yaitu mencoba melakonkan peran lain dan akhirnya bisa melakonkan peran tersebut dengan baik. Kemudian yang kelima, yaitu mengemukakan permasalahan. Nah, setelah melakukan kegiatan, maka dikemukakanlah tentang masalah apa yang timbul ketika salah seorang dari anggota kelompok yang tidak bias melakonkan apa yang diberikan. Nah, arti dari kata bias ini adalah tidak menunjukkan kecenderungan atau menentang seseorang atau sesuatu. Nah, jadi di sini semua akan dibahas mengenai apa yang menyebabkan sehingga salah satu dari anggota kelompok tidak bias melakukan apa yang diberikan.